Aku, Naila, 32 tahun. Seorang istri yang sudah 7 tahun membangun rumah tangga dengan cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Aku pikir, kehidupanku bersama Rafka adalah gambaran sempurna dari pasangan bahagia. Kami menabung untuk masa depan, tertawa di meja makan kecil setiap malam, dan saling mendoakan sebelum tidur. Tapi ternyata, semua itu hanya ilusi yang kubuat sendiri. Hari itu, aku baru pulang dari tempat kerja. Hujan turun deras, dan di dalam rumah, suara tawa terdengar. Aku tersenyum kecil, berpikir Rafka menonton komedi. Tapi langkahku terhenti di depan kamar. Suara tawa itu bukan hanya miliknya, ada suara perempuan lain, yang terlalu familiar. Hatiku mencelos. Aku menempelkan telinga di pintu, dan nama itu keluar dari bibirnya, Mira. Dunia seketika hancur. Mira, sahabatku sendiri. Aku membuka pintu tanpa berpikir. Rafka berdiri kaget, Mira hanya menatapku dengan wajah pucat. Aku tak berteriak, tak menangis, aku hanya diam, karena rasa sakitnya terlalu dalam untuk diterjemahkan lewat air mata. Hanya satu kalimat yang keluar, pelan tapi menusuk, jadi ini, hasil dari setiap curhatmu selama ini. Mira menunduk. Rafka mencoba menjelaskan, tapi tak ada lagi ruang untuk alasan. Malam itu aku pergi tanpa tujuan. Di bawah hujan, aku berjalan seperti orang kehilangan arah. Aku tak tahu harus kemana. Semua kenangan berputar di kepalaku, bagaimana aku dulu menampung tangisan Mira saat diselingkuhi pacarnya, bagaimana aku menolongnya bangkit. Dan sekarang, dia membalas semua kebaikan itu dengan merebut satu-satunya lelaki yang kupilih untuk menua bersama. Dunia ini memang ironis. Beberapa minggu kemudian, kabar pernikahan mereka menyebar. Orang-orang berbisik di belakangku, menatapku dengan kasihan. Tapi aku hanya tersenyum. Bukan karena aku sudah ikhlas, tapi karena aku sudah menyusun sesuatu di dalam diam. Aku tahu, Tuhan tak pernah tidur. Dan suatu hari, aku akan berdiri di pelaminan, bukan untuk menangis, tapi untuk membuat mereka tahu, aku bukan perempuan yang kalah. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat aku membuka undangan pernikahan seorang pria bernama Andra, aku terhenyak. Nama calon mempelainya, Mira Prameswari. Aku tersenyum samar. Dunia benar-benar lucu, karena lelaki itu, Andra, adalah seseorang yang dulu pernah memperhatikan aku diam-diam, dan sekarang mungkin dialah kunci dari takdir pembalasan yang sedang Tuhan tulis untukku. Sejak malam itu, aku tak lagi punya arah. Hari-hariku berubah menjadi abu-abu. Pagi yang dulu penuh semangat kini terasa seperti hukuman yang harus kujalani setiap hari. Aku bangun bukan karena ingin, tapi karena dunia memaksaku untuk terus bergerak. Aku sering duduk di tepi jendela kamar kontrakan kecil, menatap hujan yang jatuh tanpa henti. Di setiap tetesnya, ada pantulan wajah Rafka dan Mira. Aku masih tak percaya, dua orang yang paling kupercaya justru menjadi dua pisau yang menancap paling dalam. Orang-orang bilang, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi bagaimana jika luka itu bukan di tubuh, melainkan di hati yang bahkan tak bisa dijahit? Aku hanya bisa tertawa kecil setiap kali mereka berkata, sabar, nanti juga sembuh. Mereka tak tahu betapa perih rasanya tidur sendirian di kasur yang masih menyimpan aroma pengkhianatan. Aku mencoba sibuk, menumpuk pekerjaan, menghindari cermin, menolak undangan teman. Tapi di setiap kesunyian, suara Mira masih menggema di kepalaku. Aku nggak sengaja, Nay, kami saling jatuh cinta. Kalimat itu seperti racun yang terus menetes perlahan, membunuh sedikit demi sedikit bagian jiwaku yang tersisa. Suatu sore, aku duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor. Hanya ingin menenangkan pikiran, menikmati secangkir kopi pahit yang rasanya jauh lebih lembut daripada kenyataan hidupku. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku bertemu dengannya, Andra. Dia duduk di meja sebelah, menatap layar laptop dengan wajah lelah. Sesekali menarik napas panjang, seperti seseorang yang menahan amarah terlalu lama. Entah kenapa, ada sesuatu di dirinya yang terasa familiar,
seolah aku sedang menatap cerminan dari rasa sakitku sendiri. Ketika mataku dan matanya berpapasan, dunia terasa hening. Ia tersenyum samar, lalu menunduk. Ada kesopanan, tapi juga luka di balik pandangan itu. Saat pelayan datang mengantarkan pesanan, tangannya sedikit gemetar. Dan dari situ, aku tahu, dia bukan hanya kelelahan, tapi terluka. Aku tak tahu bagaimana percakapan itu dimulai. Mungkin karena aku menjatuhkan sendok, dan dia membantuku memungut. Atau mungkin, karena dua orang yang sama-sama patah, secara alamiah akan saling menemukan. Yang ku tahu, kami bicara lama malam itu, tentang pekerjaan, tentang kehilangan, dan akhirnya tentang pengkhianatan. Ketika ia menyebut nama Mira, tubuhku menegang. Kau kenal Mira? Tanyaku dengan suara pelan. Dia mengangguk pelan, lalu tertawa getir. Dia mantan tunanganku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, tak percaya. Dua korban dari dua pengkhianatan yang sama, kini duduk berhadapan, tanpa rencana. Andra mengusap wajahnya. Aku kira aku yang gagal menjaga dia. Tapi ternyata, dia hanya pandai berpura-pura. Aku tersenyum pahit. Aku juga berpikir begitu tentang suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis di depan seseorang yang bukan keluargaku. Aneh, tapi air mata itu terasa ringan, seolah Andra mengerti setiap rasa sakit yang tak bisa kuucapkan. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Bukan untuk saling menghibur, tapi untuk diam bersama. Terkadang, kami hanya duduk berdua tanpa bicara. Rasanya cukup tahu bahwa ada seseorang yang memahami tanpa harus menjelaskan apa-apa. Andra bukan tipe pria yang banyak bicara. Tapi tatapannya dalam, dan setiap kalimatnya sederhana namun menenangkan. Ada ketenangan yang aneh di dekatnya, seperti badai yang tiba-tiba berhenti ketika aku menatap matanya. Namun di sisi lain, aku takut. Takut jika kedekatan ini hanya cara pelarian dari luka. Takut jika aku sedang memulai sesuatu yang salah hanya karena ingin melupakan seseorang yang lebih salah lagi. Suatu malam, saat kami selesai makan malam, ia berkata, "Aku ingin hidupku tenang, Naila. Tapi aku juga ingin orang yang membuatku tenang." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kita berdua masih berantakan, Andra." Ia mengangguk, tapi matanya tak beralih dariku. "Justru karena itu, mungkin kita bisa saling memperbaiki." Ucapan itu menempel di kepalaku selama berminggu-minggu. Setiap kali aku melihat cermin, aku melihat seorang perempuan yang dulu hancur, kini perlahan kembali utuh. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, masih ada bara kecil yang belum padam. Bara yang bernama dendam, dan tanpa kusadari, Tuhan mulai menyiapkan panggungnya, tempat di mana luka, cinta, dan balas dendam akan saling bertemu dalam satu kisah yang belum selesai. Setiap pertemuanku dengan Andra seperti menulis bab baru dalam hidupku, tenang, tapi penuh rahasia yang tak bisa dijelaskan. Kami berdua tahu, kami bukan dua orang yang sedang jatuh cinta. Kami hanya dua jiwa yang sama-sama patah, berusaha saling menopang agar tidak tumbang sepenuhnya. Hari-hari berjalan pelan. Di antara obrolan ringan dan tatapan yang diam, kami saling belajar memahami. Andra punya cara bicara yang tenang, seperti angin sore yang datang tanpa suara tapi membawa rasa damai. Kadang ia menatapku lama, tapi tak pernah berani menyinggung masa laluku. Aku tahu, itu bentuk hormatnya pada luka yang belum sembuh. Suatu sore di taman kota, aku memberanikan diri bertanya, "Apa kau masih mencintainya?" Andra terdiam, pandangannya menerawang. Entahlah, mungkin aku lebih mencintai kenangannya daripada orangnya. Aku mengangguk pelan. Aku juga begitu. Aku mencintai kenangan tentang suamiku, bukan orangnya yang sekarang. Kami tertawa hambar, tapi tawa itu entah kenapa terasa menenangkan. Malamnya, aku pulang dengan perasaan aneh. Sejak kapan suara Andra menjadi hal pertama yang ingin kudengar setiap pagi? Sejak kapan bayangannya menyelinap dalam mimpiku? Aku tak ingin jatuh cinta. Aku takut, tapi semakin kutolak,
semakin hatiku menolak untuk percaya bahwa ini hanya kedekatan biasa. Andra selalu tahu kapan aku rapuh. Pernah suatu malam aku menangis di mobilnya setelah melihat postingan pernikahan Rafka dan Mira. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyalakan musik lembut dan membiarkanku menangis sampai reda. Setelah itu, ia berkata pelan, "Mereka mungkin tampak bahagia, Naila. Tapi kadang yang tampak utuh, sebenarnya retak di dalam." Kata-katanya menancap dalam. Aku menatapnya lama. Mungkin benar, Tuhan mempertemukanku dengan Andra bukan tanpa alasan. Kami sama-sama kehilangan arah, tapi justru bertemu di persimpangan yang sama. Hari berganti minggu, hubungan kami semakin dekat. Kami sering makan malam, bertukar cerita, bahkan tertawa lepas tanpa beban. Tapi di antara itu semua, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, perasaan yang tak berani kuakui. Suatu malam, saat kami pulang dari restoran, hujan turun deras. Kami terjebak di mobil, hanya ditemani suara hujan dan detak jantung yang tak menentu. Andra menatapku, lalu berkata pelan, "Aku tahu kita sama-sama luka, tapi aku ingin mencoba mencintaimu tanpa membandingkan masa lalu." Aku terpaku, hatiku berdebar kencang. "Kau yakin, Andra, kita sama-sama hancur?" Ia tersenyum lemah. Mungkin dua orang yang hancur bisa saling menyatukan kepingan mereka. Aku tak menjawab, tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan hatiku hangat lagi. Aku tak tahu apakah itu cinta, atau sekadar rasa nyaman yang kuberi nama baru. Yang jelas, aku mulai menemukan diriku yang dulu hilang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Kau dekat dengan tunanganku." Jantungku berdebar. Namanya tertulis jelas, Mira. Tanganku gemetar. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tunangan. Aku menatap layar ponsel dengan kebingungan. Apakah yang dimaksudnya adalah Andra? Tapi bukankah hubungan mereka sudah berakhir sejak dulu? Aku menelepon Andra malam itu juga. Suaranya terdengar tenang, tapi sedikit berat. "Aku tahu ini akan sampai ke telinganya cepat atau lambat," katanya. "Mira mencoba kembali padaku beberapa waktu lalu, Naila. Tapi aku sudah menolak." Aku terdiam. "Dan dia tahu tentang aku?" "Sepertinya iya," jawab Andra pelan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku mulai bahagia dengan seseorang yang dulu dia sakiti. Dadaku sesak, antara takut, marah, dan getir bercampur menjadi satu. "Dia ingin apa dariku sekarang?" tanyaku dengan suara gemetar. Andra menjawab lirih, "Mungkin yang dia inginkan hanya satu, melihatmu hancur seperti dulu." Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar di lingkungan kerja. Mira dan Andra akan menyambung pertunangan yang sempat tertunda. Aku tak tahu apakah itu benar atau sekadar gertakan. Tapi nama mereka kembali disebut bersama, dan entah mengapa, hatiku bergetar. Aku datang ke kafe tempat pertama kali bertemu Andra. Duduk di meja yang sama, memandangi kursi kosong di hadapanku. Rasanya seperti deja vu, tapi kali ini ada perih yang lebih dalam. Aku merasa bodoh. Mungkin aku terlalu cepat berharap. Saat aku hendak pergi, seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh, Andra berdiri di sana, dengan wajah lelah tapi penuh keyakinan. "Kau percaya padaku?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Selalu." Ia menarik napas panjang. Mira tidak pernah berubah. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia masih bisa memiliki segalanya. Tapi kali ini, aku tidak akan biarkan dia menang. Aku menatap matanya lama. Dalam sorot itu, aku melihat luka yang sama seperti milikku, tapi juga keberanian yang selama ini kucari. Mungkin cinta bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang berani tinggal ketika semuanya berantakan. Malam itu, Andra menggenggam tanganku untuk pertama kalinya. Genggaman itu hangat, tapi juga berat, seolah menyimpan janji dan peringatan sekaligus. Aku tahu, badai baru akan datang. Tapi kali ini, aku tidak akan lari. Karena mungkin, cinta yang lahir dari luka,
justru punya daya tahan paling kuat di dunia. Hari-hariku berubah sejak malam itu. Genggaman tangan Andra masih terasa di kulitku, hangat tapi juga membingungkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mencintainya, atau aku hanya ingin melihat Mira merasakan apa yang dulu kurasakan, kehilangan. Setiap kali kami bertemu, ada dua sisi di dalam diriku yang berperang. Satu sisi ingin menyerah pada perasaan yang tulus, menikmati kebersamaan yang menenangkan. Tapi sisi lainnya berbisik kejam, balaslah, Naila. Biar dia tahu rasanya direbut. Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi setiap kali melihat wajah Mira di media sosial, berpose bahagia dengan Rafka, luka lama itu berdarah lagi. Aku ingat bagaimana ia menghancurkan rumah tanggaku, lalu dengan bangga memamerkannya pada dunia. Dan sekarang, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang yang bisa membalikkan semua itu. Suatu hari, Andra menjemputku ke kantor. Kami makan malam di tempat yang tenang, hanya diiringi cahaya lilin dan suara lembut biola. Aku ingin melamarmu, katanya tiba-tiba. Suaranya tegas, tapi tatapannya lembut. Aku tertegun. Andra, kau yakin? Ia menatapku lekat. Aku tidak ingin ini hanya jadi hubungan dua orang yang patah. Aku ingin memulainya lagi, dari awal, denganmu. Jantungku berdetak kencang. Tapi di balik rasa haru itu, ada bisikan kecil yang menakutkan. Jika aku menerima lamarannya, berarti aku benar-benar akan menjadi calon suami dari mantan tunangan Mira. Sebuah takdir yang begitu ironis, tapi juga memuaskan. Malam itu aku tidak langsung menjawab. Aku butuh waktu. Aku berjalan di taman sepi sendirian, angin berhembus pelan membawa aroma bunga yang samar. Dalam diam, aku berbicara dengan hatiku sendiri. Apakah ini cinta, atau aku hanya ingin menang? Beberapa hari kemudian, Mira datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan meja kerjaku, mengenakan pakaian rapi dan senyum palsu yang sangat kukenal. Naila, katanya pelan, bisakah kita bicara sebentar? Aku mengangguk tanpa ekspresi. Kami keluar ke balkon belakang kantor. Ia langsung bicara tanpa basa-basi. Kau dekat dengan Andra, iya? Tanyanya tajam. Aku menatapnya lurus. Apa salahnya? Dia tunanganku, suaranya meninggi. Aku tersenyum miring. Mantan, Mira. Bukan tunanganmu lagi. Kau lupa. Kau sendiri yang meninggalkannya demi suamiku. Wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mira kehilangan kendali. Kau tidak tahu apa-apa, Naila. Aku dan Rafka saling mencintai. Tapi Andra, aku memotong kalimatnya. Tapi Andra kini mencintaiku. Dan itu yang membuatmu marah, bukan? Mata Mira berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan, melainkan amarah. Kau melakukan ini untuk balas dendam. Aku menatapnya dingin. Aku hanya mengambil kembali apa yang dulu kau hancurkan. Bedanya, aku tidak mencuri. Aku diterima dengan cinta. Mira menatapku tajam sebelum pergi, meninggalkanku dengan napas tersengal. Aku berdiri lama di sana, mencoba mengatur detak jantungku yang tak karuan. Kata-kataku barusan memang terdengar kuat, tapi di dalam diriku, semuanya berantakan. Aku sendiri tak tahu apakah aku sedang membela cinta, atau sedang merayakan dendam. Malamnya, Andra menelpon. Suaranya lembut seperti biasa. Mira datang padamu, ya. Aku diam sejenak sebelum menjawab, dia marah. Tapi aku bisa menanganinya. Andra menarik napas panjang. Aku tahu ini berat buatmu. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali pada masa lalu. Aku memilihmu bukan karena dendam, tapi karena kau membuatku tenang. Aku menggigit bibir. Kata-katanya membuat dadaku hangat, tapi di sisi lain, rasa bersalah mulai tumbuh. Aku takut, jika cinta ini ternyata dibangun di atas luka orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Kami mulai mempersiapkan pertunangan kecil. Semua tampak sempurna di luar. Tapi di dalam diriku, badai belum berhenti. Aku sering memandangi cincin yang Andra berikan. Sederhana, tapi bermakna.
Namun setiap kali kilau cincin itu mengenai mataku, bayangan Mira selalu muncul. Aku tahu dia menatap dari kejauhan, menahan cemburu yang dulu pernah kurasakan. Beberapa malam sebelum pertunangan, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di pelaminan dengan gaun putih, tapi wajahku tertutup veil. Saat kubuka, di depanku bukan Andra, melainkan Rafka. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini peringatan. Luka lama belum benar-benar sembuh, dan aku belum sepenuhnya siap membuka hati baru. Keesokan harinya, aku memutuskan menemui Andra. Kami duduk di taman, tempat pertama kami bicara dari hati ke hati. Aku berkata dengan suara gemetar, "Andra, jika aku menerima lamaranmu, aku ingin kau tahu sesuatu. Aku masih belajar mencintai lagi. Aku tidak ingin melukai siapapun, termasuk dirimu." Andra menatapku lama, lalu tersenyum tenang. "Aku tidak butuh kau mencintaiku sekarang. Aku hanya ingin kau memberi kesempatan untuk aku mencintaimu dengan cara yang benar." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dilihat sebagai manusia, bukan korban, bukan pelaku, hanya seseorang yang sedang mencoba sembuh. Tapi aku juga tahu, cinta yang tulus sekalipun tak bisa sepenuhnya bersih dari luka. Dan saat kabar lamaran kami tersebar ke telinga Mira, aku yakin badai besar sedang menunggu di depan. Aku menatap cincin di jariku, menghela napas panjang. Apakah aku sedang jatuh cinta, atau sedang membalas dendam dengan cara paling halus yang bisa kulakukan? Mungkin jawabannya belum kutemukan. Tapi satu hal yang pasti, langkah ini tak bisa kuhentikan lagi. Karena dalam permainan antara cinta dan dendam, aku sudah terlanjur menjadi bagian dari keduanya. Hari lamaran itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi entah kenapa, udara pagi terasa berat. Setiap detik seperti menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Aku duduk di depan cermin, memandangi bayanganku yang seolah tak kukenal. Wajah yang dulu cerah kini tampak asing, antara perempuan yang mencoba bangkit, dan perempuan yang menyimpan bara dendam di dadanya. Gaun biru muda membalut tubuhku. Andra sendiri yang memilih warna itu. "Kau terlihat damai dengan warna ini," katanya semalam. Aku hanya tersenyum, meski hatiku tidak tenang. Ada sesuatu di udara, firasat yang membuat tanganku bergetar halus setiap kali menyentuh perhiasan di leher. Pukul 3 sore, rumah sudah mulai dipenuhi tamu. Keluarga Andra datang dengan senyum hangat, begitu juga beberapa rekan kantorku. Aku mencoba bersikap wajar, meski di dalam dada, jantungku berdetak cepat. Setiap kali seseorang menyebut kata lamaran, aku merasa seolah sedang diuji oleh takdir. Hingga seseorang datang, membawa badai yang sudah kutebak akan tiba. Mira. Ia berdiri di depan pintu ruang tamu dengan gaun putih krem, wajahnya pucat tapi matanya tajam. Semua tamu yang melihatnya menatap heran. Ada bisik-bisik, beberapa menutupi mulut mereka. Aku berdiri perlahan, menatap perempuan yang dulu kusebut sahabat, kini menjadi tamu tak diundang di hari bahagiaku. "Anda siapa?" "Ya." Suara ibuku memecah keheningan. Tapi aku menahan tangannya dan maju. "Tidak apa, Bu," kataku pelan. "Aku tahu siapa dia." Mira melangkah mendekat, membawa sebuah amplop putih di tangannya. "Selamat, Naila," katanya dengan nada setengah mengejek. "Ternyata kau cepat juga menemukan pengganti suamimu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kau juga cepat, Mira. Baru beberapa bulan setelah rumah tanggaku hancur, kau sudah jadi istrinya. Kita berimbang, kan?" Suara tawa kecil terdengar di antara tamu. Tapi Mira tidak peduli. Ia menatapku tajam. "Aku datang bukan untuk berdebat. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Andra adalah tunanganku." Sebelum aku sempat menjawab, Andra muncul dari balik kerumunan. Tatapannya dingin namun tegas. "Mira," suaranya dalam, "jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kita sudah berakhir lama, dan hari ini, aku melamar perempuan yang kupilih dengan kesadaran penuh." Mira tertawa getir,
menatap Andra seolah ingin menamparkan kenyataan. Kau pikir aku akan diam melihatmu bersama dia? Perempuan ini menghancurkan hidupku. Aku tak tahan lagi. Aku melangkah maju, menatapnya dengan mata yang berair tapi tegas. Hidupmu hancur karena perbuatanmu sendiri, Mira. Kau yang memilih meninggalkan seseorang yang tulus mencintaimu demi hal yang sementara. Sekarang ketika semuanya berbalik, kau menyalahkan siapa? Mira memejamkan mata, menahan air mata yang akhirnya tumpah. Aku hanya ingin bahagia, bisiknya. Aku menarik napas panjang. Kau sudah pernah merasakan kebahagiaan itu, Mira. Tapi kau menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Sekarang, biarkan aku mencoba bahagia dengan caraku. Andra menggenggam tanganku di hadapan semua orang. Aku mencintai Naila, katanya tegas. Dan aku akan menikahinya, dengan atau tanpa restumu. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada kami. Mira berdiri kaku, matanya menatap tangan kami yang saling menggenggam. Seolah dalam sekejap, ia kehilangan semua yang pernah ia banggakan. Ia berjalan pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan keheningan panjang yang menyesakkan. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan entah mengapa air mataku ikut jatuh. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat berharga, bukan cinta, tapi persahabatan yang tak akan pernah kembali. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai pulang. Aku duduk di beranda rumah, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Andra datang membawa 2 cangkir teh, duduk di sebelahku. Kau hebat tadi, katanya pelan. Aku tersenyum samar. Aku tidak merasa hebat. Aku hanya lelah. Lelah karena Mira. Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku tidak menyangka, melihat dia seperti itu malah membuatku sedih. Aku tidak membencinya sepenuhnya, Andra. Aku hanya ingin dia tahu rasanya kehilangan. Andra menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Kau punya hati yang besar, Naila. Tapi hati yang besar juga bisa lelah kalau terus menanggung luka. Aku menunduk. Kadang aku takut, Andra. Takut kalau semua ini hanya bentuk balas dendam yang dibungkus cinta. Ia tersenyum tipis. Kalaupun awalnya begitu, aku tak peduli. Yang penting bagaimana kita melanjutkannya. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang menyembuhkan, bukan melukai. Malam itu kami duduk lama tanpa banyak bicara. Angin malam berembus lembut, membawa aroma teh yang menenangkan. Di dalam hatiku, badai perlahan mereda, meski awannya belum sepenuhnya pergi. Aku tahu, pertemuan tadi hanyalah awal dari gelombang besar yang lebih dalam. Mira belum benar-benar selesai denganku. Dan mungkin, masa lalu belum sepenuhnya mau melepasku. Tapi untuk malam ini, aku ingin diam sejenak. Menikmati ketenangan kecil di antara 2 luka besar yang akhirnya bertemu dalam satu takdir. Aku memejamkan mata, berbisik pelan pada diriku sendiri. Jika ini cinta, biarlah ia menuntunku pulih. Tapi jika ini dendam, biarlah ia mengantarkanku pada kelegaan terakhir. Hari itu, aku pikir segalanya mulai tenang. Luka masa lalu mulai kupeluk sebagai bagian dari diriku. Tapi ternyata, takdir belum selesai bermain dengan hidupku. Karena di hari itu, hari yang awalnya biasa saja, aku kembali bertemu dengan seseorang yang dulu menjadi alasan air mataku tak pernah kering. Aku sedang duduk di sebuah kafe kecil, menunggu rekan kerja. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat kukenal membuatku menoleh tanpa sadar. Di seberang ruangan, duduk sepasang kekasih. Mira, dengan dandanan glamor seperti biasa, dan di sebelahnya Rafka, mantan suamiku. Mereka terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi di mataku, yang kulihat hanyalah 2 pengkhianat yang berpura-pura bahagia. Aku menatap mereka sejenak. Ada perasaan getir di dadaku, tapi bukan karena masih mencintai. Lebih karena luka lama yang tiba-tiba berdarah lagi. Aku ingin pergi, tapi langkahku tertahan ketika Mira menatap ke arahku. Wajahnya menegang. Rafka menoleh, dan dunia serasa berhenti. Kami saling memandang tanpa kata, hanya kesunyian yang menggantung di antara kami bertiga. Naila,
Suara Mira terdengar kaku. Aku berdiri, tersenyum kecil. Iya, lama nggak ketemu. Suaraku tenang, tapi hatiku berdebar hebat. Rafka terlihat gugup, bahkan tak bisa menatap mataku lama-lama. Kamu, apa kabar? Tanyanya pelan. Aku tersenyum lagi, kali ini lebih tegas. Baik, sangat baik. Hidupku jauh lebih tenang sekarang. Kalimat itu membuat mata Mira berkedip cepat, dan aku tahu, ia mengerti maksudnya. Aku berpamitan dengan sopan, meninggalkan mereka yang tampak kaku. Tapi sebelum keluar dari kafe, aku mendengar sesuatu. Mira berkata pelan tapi cukup jelas, aku cuma takut dia masih dendam. Aku berhenti sejenak. Dendam? Tidak, aku sudah melewati tahap itu. Aku hanya menunggu keadilan Tuhan yang tak pernah salah alamat. Beberapa hari kemudian, kabar tentang mereka mulai beredar. Orang-orang mengatakan rumah tangga Rafka dan Mira tidak seindah yang terlihat. Rafka kehilangan pekerjaannya setelah perusahaan bangkrut, sementara Mira mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia menuntut gaya hidup tinggi yang tak lagi bisa dipenuhi. Aku mendengarnya dari rekan lama Rafka, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Aku hanya tersenyum lirih, bukan karena bahagia melihat mereka jatuh, tapi karena akhirnya aku tahu, kebenaran memang punya jalannya sendiri. Namun yang membuatku benar-benar terdiam adalah ketika, suatu malam, seseorang datang ke rumahku. Ia mengetuk pelan, dan ketika ku buka pintu, sosok itu berdiri di depanku, Andra, pria yang dulu hampir menikah dengan Mira. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan banyak cerita. Maaf datang tanpa kabar, Naila, katanya lembut. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Aku bingung. Terima kasih, untuk apa? Tanyaku. Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. Untuk tidak menikahiku dulu. Karena kalau waktu itu jadi, mungkin aku sudah hidup dalam kebohongan juga. Kami sama-sama terdiam, dan entah kenapa, dalam diam itu ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu kami bicara lama di teras. Tentang masa lalu, luka, dan kehidupan yang ternyata tak seburuk yang kami bayangkan. Untuk pertama kalinya setelah semua badai, aku merasa ringan. Mungkin karena aku akhirnya tahu, tidak semua kehilangan berarti akhir. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menyiapkan tempat bagi sesuatu yang lebih tulus untuk datang. Dan entah mengapa, ketika Andra pamit malam itu, aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang hangat, tulus, dan damai. Sesuatu yang dulu tak pernah kutemukan pada Rafka. Setelah malam panjang bersama Andra itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di sekitarku, tapi juga di dalam diriku sendiri. Aku mulai tersenyum lagi, menikmati pagi tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Andra mulai sering datang ke rumah, membantuku memperbaiki lampu teras, menanam bunga, atau sekadar menemani minum teh sore. Aku tidak pernah menyangka, pria yang dulu hampir menjadi suami orang yang merebut suamiku, justru menjadi sosok yang menenangkan hatiku. Ada ketulusan di setiap ucapannya, kesabaran di setiap tatapannya. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa takut yang tak mau pergi, takut jika kebahagiaan ini lagi-lagi hanya sementara. Suatu sore, aku dan Andra pergi ke taman kota. Di sana, kami duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Kau tahu, Naila, katanya sambil menatap langit, kadang Tuhan menulis ulang hidup kita dengan cara yang menyakitkan dulu, supaya nanti kita benar-benar siap bahagia. Aku menatapnya lama. Kata-katanya menembus hati yang pernah hancur. Aku tersenyum kecil, mungkin kau benar. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, aku mendapat pesan tak terduga. Nomor asing, tapi isinya membuat tanganku bergetar. Aku ingin bicara. Tolong temui aku. Ini penting, Mira. Jantungku berdetak cepat. Apalagi yang dia inginkan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi pesan itu datang lagi, kali ini dengan nada lebih mendesak. Tolong, Naila. Aku butuh bantuanmu. Akhirnya aku setuju menemui dia di kafe tempat kami terakhir bertemu. Saat aku datang, Mira terlihat jauh berbeda. Wajahnya pucat,
matanya sembab. Bukan lagi wanita sombong yang dulu merebut segalanya dariku. Ia menunduk begitu aku duduk di hadapannya. Aku tahu aku tak pantas minta tolong padamu, katanya lirih, tapi aku sudah kehilangan semuanya. Aku diam. Ia mulai bercerita tentang rumah tangganya yang hancur, tentang Rafka yang pergi tanpa kabar, meninggalkan hutang dan skandal. Tentang malam-malam di mana ia menangis sendirian di rumah yang dulu ia banggakan. Aku mendengarkan, dan untuk sesaat, aku melihat bukan musuh, tapi wanita yang sedang dihukum oleh pilihannya sendiri. Aku iri padamu, Naila, katanya dengan suara bergetar. Kau masih bisa tegar, sementara aku kehilangan segalanya. Aku menarik napas panjang. Kau tidak kehilangan segalanya, Mira. Kau hanya baru sadar bahwa apa yang kau kejar dulu bukan kebahagiaan, tapi pembuktian. Ia menangis sejadi-jadinya, dan aku hanya diam, membiarkannya menumpahkan semua penyesalan yang dulu tak pernah ia akui. Anehnya, aku tak lagi merasa ingin membalas. Luka yang dulu terasa dalam kini hanya menjadi bekas yang tak lagi menyakitkan. Namun sebelum aku pergi, Mira berkata sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Naila, aku dengar kau dekat dengan Andra. Aku menoleh pelan. Ya, memang. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang berkaca. Hati-hati, aku dulu juga pernah melihat sisi baik darinya, sebelum semuanya berubah. Aku membeku sejenak. Kata-kata itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Apa maksudnya? Apakah Mira hanya mencoba merusak kebahagiaanku yang baru tumbuh? Atau ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang Andra? Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kupedulikan. Andra sering tampak gelisah saat menerima telepon. Kadang, ia berkata harus pergi mendadak tanpa penjelasan. Saat kutanya, ia selalu menjawab dengan senyum samar, urusan pekerjaan. Tapi entah kenapa, senyum itu tak lagi terasa meyakinkan seperti dulu. Malam itu aku duduk di kamar, memandangi layar ponsel. Hatiku bimbang antara percaya atau takut dikhianati lagi. Aku ingin yakin bahwa Andra berbeda, tapi bayangan masa lalu terlalu kuat menahanku untuk sepenuhnya percaya. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk ke ponselku, dari nomor tak dikenal, tapi isinya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Kau harus tahu siapa Andra sebenarnya, sebelum semuanya terlambat. Aku menatap layar itu lama. Dunia seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Dan di dalam dada, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara takut, marah, dan penasaran yang saling berebut tempat. Aku tahu, malam itu adalah awal dari badai baru yang akan mengguncang hidupku sekali lagi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pesan dari nomor tak dikenal itu terus berputar di kepalaku seperti bisikan yang tak mau diam. Kau harus tahu siapa Andra sebenarnya, kata-kata itu menghantam hatiku seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Aku menatap layar ponsel berkali-kali, berharap itu hanya gurauan atau kesalahan kirim. Tapi sesuatu di dalam diriku tahu ini bukan kebetulan. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk tak langsung bertanya pada Andra. Aku ingin mencari tahu sendiri. Aku mulai mengingat setiap cerita yang pernah dia ucapkan, tentang masa lalunya, tentang pekerjaannya, tentang alasan ia tidak jadi menikah dengan Mira. Semuanya terasa masuk akal, tapi kini, setiap potongan cerita itu tampak seperti puzzle yang tidak sepenuhnya cocok. Hari itu aku sengaja mampir ke toko kecil di mana sahabat lamaku, Laras, bekerja. Ia mengenal Andra jauh sebelum aku. Saat aku menanyakan sesuatu tentang pria itu, Laras terdiam cukup lama. Wajahnya berubah serius. Kau yakin ingin tahu, Nay? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Aku harus tahu. Laras menarik napas dalam. Andra bukan orang jahat, tapi dia menyimpan sesuatu yang berat. Dulu dia terlilit masalah besar, bukan karena kriminal, tapi karena menanggung kesalahan orang lain. Waktu itu tunangannya berselingkuh dengan atasannya, dan demi melindungi nama keluarga, Andra yang disalahkan.
Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Aku tertegun. Jadi, selama ini dia juga korban. Tapi Laras belum selesai. Masalahnya, Nay, orang yang menjadi penyebab kehancurannya dulu, adalah Mira. Darahku serasa berhenti mengalir. Mira, suaraku hampir tak terdengar. Laras mengangguk pelan. Ya, Mira dan Andra sempat bertunangan. Tapi setelah dia jatuh miskin, Mira meninggalkannya dan justru memilih Rafka, suamimu waktu itu. Aku terpaku. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Semua hubungan ini, semua lingkaran takdir yang kusangka kebetulan, ternyata saling terikat dengan benang masa lalu yang kusut. Sore itu, Andra datang ke rumah seperti biasa. Ia membawa bunga melati, bunga yang dulu ia bilang paling disukainya karena aromanya menenangkan. Tapi kali ini, aroma itu justru membuat dadaku sesak. Aku memutuskan untuk menatap matanya langsung dan bertanya tanpa basa-basi. Andra, apa benar dulu kau tunangan Mira? Ia terdiam lama, lalu mengangguk pelan, menunduk. Ya, Naila. Tapi dengarkan dulu, aku memotongnya. Kenapa kau tidak pernah bilang? Kau tahu siapa dia untukku? Suaraku meninggi, dan untuk pertama kalinya aku melihat Andra kehilangan kendali. Karena aku takut kau menjauh. Katanya keras, aku takut kau melihatku seperti bagian dari masa lalu yang kau benci. Aku sudah cukup kehilangan, Naila. Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Tapi kau menyembunyikan semuanya, Andra. Setelah semua luka yang kuterima dari mereka, kau justru datang dengan wajah baru, seolah tak tahu apa-apa. Andra mendekat, suaranya bergetar. Aku tidak menyembunyikan semuanya karena ingin menipumu. Aku cuma ingin kau melihatku apa adanya, bukan bayangan dari masa lalumu. Aku menunduk, perasaanku kacau. Aku ingin marah, tapi aku juga tahu, tak ada kebohongan yang lahir dari niat jahat kali ini. Hanya ketakutan. Tapi luka lama di hatiku membuat sulit untuk langsung percaya. Andra berbalik perlahan, menatapku dengan mata sendu. Kalau aku harus pergi supaya kau bisa tenang, aku akan pergi, Naila. Ia melangkah keluar sebelum aku sempat menahannya. Suara pintu menutup meninggalkan keheningan yang menggema di seluruh rumah. Malam itu aku duduk di lantai ruang tamu, menatap bunga melati yang ia tinggalkan di meja. Aroma lembutnya mengisi ruangan, tapi di hatiku hanya ada perih yang menusuk. Aku sadar, cinta bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa membuka luka lama yang bahkan sudah kupikir sembuh. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Andra. Tapi setiap malam, aku masih menatap ponselku, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Hingga suatu malam, sebuah amplop dikirim ke rumahku. Tanpa nama pengirim. Saat kubuka, di dalamnya hanya ada satu foto lama, Mira dan Andra, tersenyum dalam pakaian tunangan. Dan di balik foto itu, tertulis tangan, dendam yang tidak selesai akan selalu mencari rumah baru. Aku menatap tulisan itu dengan tangan gemetar. Di mataku, air mata dan amarah bercampur jadi satu. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi aku tahu satu hal, masa laluku belum selesai, dan seseorang di luar sana sedang berusaha menghancurkan hidupku lagi. Namun kali ini, aku berjanji, aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku menatap foto itu lama sekali, hingga air mataku kering tanpa terasa. Kata-kata di baliknya terus bergema di kepalaku, dendam yang tidak selesai akan selalu mencari rumah baru. Dendam siapa? Dendam terhadap siapa? Semakin kupikir, semakin kusadari, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar cinta dan pengkhianatan di masa lalu. Malam itu aku tak bisa diam. Aku membuka kembali semua pesan lama di ponsel, setiap foto, setiap catatan. Aku mencari jejak apapun tentang Andra, tentang Mira, bahkan tentang Rafka. Sesuatu dalam diriku tahu, semua ini pasti saling berhubungan. Aku menulis nama-nama mereka di secarik kertas, menghubungkan garis demi garis, seperti sedang memecahkan teka-teki hidupku sendiri. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mengunjungi kantor lama Rafka.
Tempat itu kini sudah sepi, bangunannya setengah kosong karena perusahaan itu sudah bangkrut. Tapi salah satu mantan karyawan, Pak Rino, masih bekerja di sekitar sana. Ia menatapku heran saat aku datang. "Nyonya Naila, sudah lama sekali, ada apa?" tanyanya. Aku menatapnya serius. "Saya hanya ingin tahu, apakah dulu ada urusan antara Rafka, Mira, dan Andra?" Rino terdiam sejenak, lalu ia berkata pelan, "Saya tidak tahu semua detailnya, tapi saya ingat, waktu itu ada proyek besar yang gagal." Nama Andra terseret, padahal yang membuat keputusan sebenarnya Rafka. Tapi karena Rafka punya koneksi, Andra dijadikan kambing hitam. Setelah itu, dia kehilangan semuanya. Kata-kata itu membuat darahku berdesir. Jadi benar, Andra pernah jadi korban. Tapi itu juga berarti, Mira dan Rafka lah penyebabnya. Aku berdiri, menahan napas berat. Semua luka lama kembali terbuka, tapi kini dengan bentuk baru, rasa bersalah. Malamnya, aku mencoba menghubungi Andra. Nomornya tidak aktif. Rumahnya kutuju, kosong. Tetangganya bilang, sudah seminggu ia tak terlihat. Ada rasa dingin yang menjalari tubuhku. Jangan-jangan, sesuatu terjadi padanya. Aku duduk di mobil cukup lama, menatap langit malam yang redup. "Andra, di mana kau?" bisikku lirih. Tapi yang menjawab hanya keheningan. Sampai tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Pesannya hanya satu baris, "Kalau ingin tahu di mana Andra, datang ke tempat pertama kali kalian bertemu." Hatiku berdegup keras. Tempat pertama kali kami bertemu, itu di rumah lama ibuku, di acara bakti sosial setahun lalu. Tanpa pikir panjang, aku melajukan mobil ke sana. Udara malam terasa berat. Rumah itu kini kosong dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang remang. Aku masuk perlahan, memanggil nama Andra beberapa kali. Tak ada jawaban. Namun ketika aku menoleh ke meja tua di ruang tamu, aku melihat amplop lain di atasnya. Kali ini, ada tulisan tanganku sendiri di sana, atau setidaknya, seseorang menirunya dengan sempurna. Di dalamnya, ada surat. "Naila, semua yang terjadi bukan kebetulan. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah marah padamu. Aku hanya ingin menebus apa yang pernah kulakukan. Kalau aku tak kembali, anggap saja ini caraku meminta maaf untuk segalanya." Tanganku gemetar. Itu tulisan Andra. Tapi apa maksudnya, menebus apa yang pernah kulakukan? Apa yang sebenarnya ia lakukan? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, pintu di belakangku terbuka dengan suara keras. Seseorang berdiri di sana, Mira. Wajahnya tampak berantakan, matanya merah dan penuh amarah. "Akhirnya kau datang juga," katanya dingin. Aku menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu, Mira? Di mana Andra?" Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi penuh tekanan. "Kau benar-benar tidak tahu, ya? Semua ini dimulai lagi karena dia. Karena dia yang membuat Rafka pergi. Karena dia ingin membalas dendam padaku melalui kau." Aku menggeleng cepat. "Tidak, kau salah paham. Andra tidak seperti itu." Tapi Mira tertawa sinis. "Kau pikir aku bodoh? Aku sudah kehilangan segalanya karena dua pria yang sama-sama berpura-pura baik. Tapi kali ini, aku tidak akan biarkan siapapun menang selain aku." Ia melemparkan sesuatu ke lantai, foto-foto. Foto Andra, sedang bertemu seseorang di restoran. Tapi yang membuatku terkejut, orang itu adalah Rafka. Aku terpaku. "Apa ini?" Suaraku serak. Mira menatapku dingin. "Bukti bahwa mereka bersekongkol. Andra pura-pura datang ke hidupmu agar kau percaya, lalu dia bisa menjatuhkanku sepenuhnya. Tapi yang tidak mereka tahu, aku lebih dulu tahu permainan mereka." Aku terdiam. Kepalaku berputar, antara percaya atau tidak. Segalanya tampak terlalu rumit untuk dipahami. Tapi di balik semua kata-kata Mira, ada sesuatu yang membuatku semakin yakin seseorang sedang mempermainkan kami semua. Sebelum sempat kutanya lebih jauh, suara pintu berderit lagi. Dan di ambang pintu itu, berdiri sosok yang membuat darahku seakan berhenti mengalir.
Andra. Wajahnya pucat, matanya tajam. Cukup, Mira, katanya pelan tapi tegas. Kau sudah menghancurkan cukup banyak hidup orang. Malam ini semuanya harus berakhir. Aku berdiri mematung di antara mereka berdua, menyadari bahwa aku kini terjebak di tengah dendam lama yang akhirnya meledak, dendam yang ternyata melibatkan cinta, kebohongan, dan penebusan yang belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut, bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Keheningan malam itu terasa mencekam. Hanya suara jangkrik dan detak jantungku yang terdengar begitu keras di kepala. Di hadapanku, dua sosok yang pernah mengisi hidupku berdiri saling berhadapan, Mira dengan tatapan penuh amarah, Andra dengan sorot mata yang menyimpan rasa bersalah mendalam. Aku berdiri di tengah-tengah mereka, seperti boneka di antara dua bayangan masa lalu yang belum selesai. Cukup, tolong berhenti, suaraku bergetar. Tapi tak ada yang menggubris. Mira melangkah maju, wajahnya penuh air mata tapi juga kebencian yang tak bisa ia sembunyikan. Kau pikir aku akan diam, Andra? Setelah semua yang kau lakukan padaku dulu. Andra menatapnya tajam. Semua yang terjadi waktu itu karena pilihanmu sendiri, Mira. Aku menanggung semua kesalahan agar kau tidak hancur. Tapi apa balasannya? Kau malah meninggalkanku dan menghancurkan hidup orang lain. Suara mereka bergema di ruangan kosong itu, seperti dua roh yang saling menagih balas. Aku menutup telinga, tapi teriakan mereka menembus segalanya. Semua orang mengkhianatiku. Mira menjerit, kau, Rafka. Dunia ini cuma mainan kalian. Andra menghela napas berat. Tidak, Mira. Dunia bukan menghancurkanmu. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri karena tak pernah bisa menerima kenyataan. Mira menatapnya dengan mata merah. Kalau begitu, malam ini biar aku akhiri semuanya. Aku melihat kilatan logam di tangannya, sebuah pisau dapur kecil. Aku menjerit spontan, tapi sebelum sempat bergerak, Andra sudah melangkah cepat ke depan, mencoba merebut pisau itu. Mereka berdua terjatuh, dan segalanya terjadi begitu cepat. Aku hanya sempat mendengar satu suara, Andra, lalu darah menetes di lantai. Tanganku gemetar saat melihat Andra memegangi lengannya yang terluka. Pisau itu berhasil direbut, tapi Mira sudah terduduk di lantai, menangis histeris. Aku berlari mendekat, mencoba menghentikan darah di tangan Andra dengan kain dari tasku. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa semua ini harus sampai begini? Teriakku sambil menangis. Andra menatapku, matanya sayu. Karena aku harus menebus semuanya, Naila. Aku tahu Rafka yang membuatku hancur dulu. Tapi aku tak pernah ingin membalasmu lewat dendam. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar mencintaimu, bukan karena ingin membalas siapapun. Air mataku pecah. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Kenapa harus sembunyi? Dia tersenyum lemah. Karena kadang, kebenaran juga bisa melukai orang yang paling kita sayang. Sementara itu, Mira masih menangis di sudut ruangan. Tatapannya kosong, suaranya gemetar. Aku cuma ingin tidak sendirian lagi. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, marah, iba, tapi juga lelah. Kau tidak sendirian, Mira. Tapi kau harus berhenti menyakiti orang agar bisa menemukan kedamaian itu. Malam itu, polisi datang setelah tetangga mendengar keributan. Mira dibawa pergi dalam keadaan shock, sementara Andra dirawat di rumah sakit. Semua berakhir bukan dengan kemenangan, tapi dengan keheningan, seperti luka yang akhirnya berhenti berdarah setelah terlalu lama terbuka. Beberapa minggu berlalu, aku sering menjenguk Andra di rumah sakit. Luka di tangannya perlahan sembuh, tapi luka di hatinya butuh waktu lebih lama. Suatu sore, aku duduk di sampingnya. Kami hanya diam, membiarkan sinar matahari sore menembus jendela. Ia menatapku lembut. Aku tidak tahu apakah aku pantas memulai lagi, Naila. Aku menggenggam tangannya. Kita berdua sama-sama punya masa lalu. Tapi mungkin, justru karena itu, kita tahu betapa berharganya ketenangan. Ia tersenyum samar, dan untuk pertama kalinya aku merasa damai,
bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena akhirnya aku mengerti arti memaafkan. Beberapa bulan kemudian, Mira menulis surat dari tempat rehabilitasi. Ia meminta maaf, bukan hanya padaku tapi juga pada dirinya sendiri. Ia bilang, mungkin aku terlambat menyadari bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi melepaskan dengan hati yang tenang. Aku membaca surat itu sambil menatap langit sore. Rasanya seperti menutup bab panjang dari hidup yang penuh luka. Dan di sanalah, aku mulai menulis bab baru, bukan lagi tentang dendam, tapi tentang harapan. Aku menikah dengan Andra 2 tahun kemudian. Tidak dengan pesta mewah, tidak dengan janji berlebihan. Hanya dua hati yang sama-sama patah, tapi berani untuk sembuh bersama. Saat aku menatapnya di pelaminan kecil kami, aku berbisik pelan, terima kasih sudah datang ke hidupku, meski dengan cara yang tidak sempurna. Andra tersenyum, menggenggam tanganku erat. Tidak ada cinta yang sempurna, Naila. Tapi kalau kita mau berjuang, luka pun bisa berubah jadi rumah. Dan di saat itu, aku tahu, semua air mata, semua luka, semua kehilangan ternyata hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Hidup mengajarkan satu hal padaku, bahwa kadang, Tuhan menulis kisah paling indah lewat jalan paling menyakitkan. Aku kehilangan suami, sahabat, dan rasa percaya, hanya untuk menemukan cinta yang tumbuh dari kejujuran dan penyesalan. Dan kini, setiap kali aku menatap Andra, aku tahu, bukan masa lalu yang menentukan siapa kita, tapi keberanian untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Kisah ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana luka bisa menjadi guru terbaik dalam hidup. Kadang Tuhan mengizinkan seseorang menghancurkan kita bukan untuk membuat kita lemah, tapi agar kita belajar menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dari pengkhianatan, kita belajar arti setia. Dari kehilangan, kita belajar menghargai. Dan dari cinta yang salah, kita akhirnya menemukan cinta yang seharusnya. Naila mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan luka menguasai hidup. Sementara Andra menunjukkan bahwa orang yang pernah hancur pun masih bisa mencintai dengan tulus, asal berani membuka hati kembali. Cerita ini meninggalkan jejak yang dalam tentang perjalanan seorang perempuan yang kehilangan segalanya, namun justru menemukan dirinya sendiri di tengah reruntuhan cinta. Setiap adegan mengingatkan bahwa kehidupan tak selalu adil, tapi selalu punya cara indah untuk menebus luka-luka masa lalu. Dan mungkin, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, melainkan siapa yang tetap tinggal, bahkan setelah badai paling besar sekalipun.